Ikhwani rahimakumullah, terlebih dahulu mari sama-sama melakukan robitoh kepada guru agung kita pangarsa Abah, yakni Syekh Ahmad Syahib Wafatah Jum'arifin radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya habiballah. Assalamualaikum ya habibah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya sahibal karamah. Assalamualaikum ya syekhul mukarram Sayyidi Syekh Mursyid Syekh Arifillah Syekh Ahmad Syahib Wafatahul Arifin radhiyallahu anka. Tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum minaz zakirina lahu katsiran wa minal ladzina la tulihim amwaluhum wa la auladuhum an zikrillah. Inna zikra min azamil umuril fadail wa afdalil qurbat wa awsalil wasail. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Ikuti bersama bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini muhabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Salam tahiyah Islamiyah
pertama disampaikan kepada pimpinan LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya Kota Bekasi, Bapak Atis, dan segenap pengurus atau segenap jajaran pengurus LDTKN Kota Bekasi. Yang kedua disampaikan kepada Ketua LDTKN Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Bapak Haji Nang Danu beserta jajaran pengurusnya. Yang terhormat pimpinan majelis, Ustadz Aja, juga tokoh di lingkungan setempat yang semoga semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala anugerah yang terus-terusan dicurahkan kepada kita, yang terkecil sampai yang terbesar, yang bisa terasa sampai yang tidak terasa. Wabil khusus kenikmatan Islam, iman dan ihsan. Kenikmatan Islam yakni kenikmatan raga kita diberi kemampuan melaksanakan rukun Islam dengan ilmu fikih. Kenikmatan iman adalah kenikmatan ruhani kita diberi kemampuan melaksanakan rukun iman dengan ilmu tauhid, dan kenikmatan ihsan adalah kenikmatan rasa kita diberi kemampuan untuk melaksanakan rukun ihsan dengan ilmu tasawuf. Bersyukur juga atas segala kenikmatan sehat zahir batin kita yang diberikan tentu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dalam kesempatan ini saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Ustadz Hilman yang telah ngagalai heula tadi teh. Dipijit heula, alhamdulillah. Tadi maghrib mah nyaris tidak kuat. Batuk teh nyeri pati di dada. Rupanya oleh-oleh di malam Kamis kemarin ada acara anak-anak camping di Gunung Galunggung. Tidak sempat dipersilahkan dulu keluar anginnya ke bawah tadi sampai kena AC, akhirnya berkembang menjadi penyakit di dalam. Alhamdulillah meskipun keringat masih terus keluar, sekarang bisa dengan ringan saya bicara, dan semoga saja itu bagian daripada riadoh kita yang diberikan dari guru kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nuhun lah, sing hayang gua telah. Ikhwani rahimakumullah, bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin seraya memanjatkan salawat dan salam kepada baginda alam al-mab'us rahmatan lil anam sayyidul arabi wal ajam, junjunan alam Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga juga para sahabatnya dalam untaian kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga juga disampaikan salawat dan salam tersebut kepada segenap umatnya, wabil khusus para walinya Allah yang dimuliakan dengan ragam karomah, hingga kepada kita semua yang senantiasa belajar melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga umat akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, mari kita melanjutkan apa yang menjadi hancah kita dalam MKTM ini, yakni MKTM, Majelis Khidmat Tabaruk Miftahus Sudur, yang dalam hal ini hancah di halaman 17 baris kedua dari bawah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bermuhasabahlah diri kalian sebelum dimuhasabah. Kita Jumat kemarin ada quote dari LD ya, quote hari Jumat pas tentang ini, tentang mengoreksi diri. Maka sahabat mengutip kalimat ini,
Ini sebagai bagian dari proses zikir kita kepada Allah. Jadi di antara makna atau asar zikir itu adalah kemampuan diri bermuhasabah terhadap diri sendiri. Ini bagian daripada hasil zikir kita. Artinya atau mafhum mukhalafahnya, seseorang yang rajin zikir tetapi tidak pandai bermuhasabah diri, maka ini zikirnya harus terus ditingkatkan, harus terus digedurkan. Sebab zikir tersebut belum memberikan jejak yang baik terhadap perkembangan dirinya. Adapun kita tahu bahwa tujuan zikir itu adalah untuk mengenal diri. Mengenal Allah itu sebuah konsekuensi atau hasil atau prestasi. Tidak mungkin mengenal Allah kalau kita tidak mengenal diri. Orang-orang yang mengenal Allah adalah mereka yang telah selesai sukses mengenal dirinya masing-masing. Maka tujuan zikir adalah, tujuan bertasawuf adalah, tujuan berthariqah adalah hanya untuk mengenal diri. Diri yang mana? Diri yang ini, yang di dalamnya terdapat sifat mahmudah dan mazmumah. Mengenal sifat mazmumah dan mengetahui cara mengatasinya, mengenal sifat mahmudah dan paham bagaimana cara menetapkannya. Salah satu contoh, jika kita bergerak ke depan dalam sebuah kumpulan dan di sana ada si A, kita sadar kalau bertemu dengan si dia, kita dengan orang tersebut, kita bertemu dengan orang tersebut, biasanya suka ada kata-kata nyeleneh yang membangkitkan emosi diri. Dan kita tahu kalau emosi itu sudah tersentuh, kita susah mengendalikannya. Maka orang yang bermuhasabah mencoba menahan diri untuk tidak masuk ke kumpulan orang tersebut. Ini bagian dari muhasabah. Begitu terus, setiap ada gerakan-gerakan kolbu, gerakan-gerakan emosi, dia senantiasa belajar memahaminya. Oh, ternyata saya menjadi malas zikir, saya menjadi malas qiyamul lail atau ibadah lainnya, manakala saya terlalu sering makan daging kambing misalnya. Nah, begitu. Ini karena muhasabah diri, dia tahu akhirnya makan daging kambing yang keterlaluan akan mematikan semangat berzikir dan beribadah. Akhirnya dia mengurangilah makan daging kambing. Awalnya begitu. Ternyata perkembangan selanjutnya dia sadar tidak hanya daging kambing, tapi setiap daging itu akan menekan emosi atau semangat untuk berzikir dan ibadah. Akhirnya diaturlah makan. Makan daging seminggu sekali diatur. Oh, ternyata ikan pada akhirnya dirasakan. Setiap makan ikan ada semangat yang hilang. Satu sisi makan ikan bakar misalkan, ego yang lain, nafsu yang lain terdongkrak, tapi nafsu untuk beribadah malah teredam. Ada kan kalau bakar ikan, apalagi bakar ikannya setengah matang, itu mendongkrak sesuatu kan. Ini terdongkrak, tetapi semangat ibadah menurun. Nah, orang yang bermuhasabah paham, oh saya harus mengurangi latihan, mengurangi makan ikan. Terjadilah proses vegetarian. Para guru-guru sufi senantiasa latihan seperti itu. Tujuannya itu untuk meredam emosi, untuk mengendalikan hawa nafsu, hayawaniat. Hayawan yang mana? Hewan buas. Kan hewan buas makannya daging-dagingan. Nah, begitu. Nah, ini semua bisa dicapai dengan muhasabah. Orang-orang yang pintar dan cerdas muhasabah akan dengan segera memahami dirinya sendiri. Pada akhirnya ketika dia mengenal dan paham terhadap dirinya sendiri dan dia tuntas dengan berbagai dilema dirinya sendiri, maka dia akan mampu menuntaskan berbagai problema yang ada di luar diri. Baik problema keluarga maupun di luar keluarga. Bila kita memperhatikan
dalam kehidupan yang sebenarnya, keretakan itu bukan dalam realita. Tidak. Terjadi keretakan itu bukan karena kesalahan orang lain, bukan karena kesalahan istri kita, bukan karena anak kita, bukan karena tetangga kita, bukan karena pimpinan kita, tetapi karena diri sendiri. Sebab kalau dirinya tenang, keretakan, kerancuan, dan berbagai problema dalam kehidupan akan dihadapi dengan penuh ketenangan. Kita pasti mengalami hal itu. Sebaliknya kita pasti mengalami ketika terjadi keretakan, ada permasalahan di luar, padahal itu sepele, namun di dalam diri terjadi keretakan yang tidak sedikit, yang tidak kecil, emosi diri sedang tidak stabil, diri sedang tidak tenang, permasalahan kecil bisa menjadi besar. Ini hanya bisa diatasi dengan muhasabah. Dan muhasabah hanya akan hadir manakala zikirnya dasi, dawam, sidik, dan ikhlas. Begitu kurang lebihnya penjelasan dari hasibu ampusakum qoblaan tuhasabu. Maka manfaat dari hadis ini, mari kita tingkatkan zikir kita dan meningkatkan membaca diri kita. Apakah kita sudah bisa membaca diri atau tidak? Tapi kalau ternyata buktinya yang dibaca hanya orang lain, zikir ini masih jauh dari sempurna. Maka jika itu terjadi, segera satu, konsultasikan zahirnya kepada para pembimbing kita. Batinnya tingkatkan robito. Dohirnya juga tingkatkan ziarah. Ini akan membantu keterbukaan mata hati kita untuk bermuhasabah. Selanjutnya, qala ba'dul arifin, sebagian ahli marifat berkata, la basa bitanawuli ba'dis syahawat al-mubahah lin nafsi iza du'ifat anil qiyami bil ibadah. Tidak jadi masalah kita menggunakan atau mengkonsumsi sebagian sesuatu yang menarik minat. Menggunakan sebagian syahwat yang diperbolehkan untuk diri. Kalau misalnya diri ini lemah untuk beribadah, tapi dengan menggunakan hal-hal yang mubah, yang menarik syahwat, kita akan menjadi mampu beribadah, itu tidak menjadi masalah. Contoh, kama annahu la ba'sa bilabs, la bisa yalbasu labsa. Bilabsi siyabil fakhirah. Izhari nikmat Allah Ta'ala. Contohnya seperti menggunakan pakaian-pakaian yang indah dan gagah. Itu tidak jadi masalah untuk menunjukkan kenikmatan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada sholat menggunakan kaos jadi tidak tumaninah, mending menggunakan baju yang indah dan gagah. Tidak jadi masalah. Ini kata ba'dul arifin, sebagian ahli marifat. Kalau ternyata menggunakan jas kayak LDTKN kita semangat ibadah, ya sih setiap waktu aja pakai, Pak. Setiap aja pakai. Wah, kalau harus dipakai tiap hari bisa kucel. Kalau begitu jaketnya belinya 7 aja, sehari 1. Nah, ini tidak menjadi masalah, kata sebagian ulama ahli ma'rifah. La basa yakul at'am al-lazid wa has. Atau amal lazid wa syurbal ma'il lazid al-barid li ajli istijabatil a'dha li syukri bi azmin wa quwwatin. Tidak jadi masalah juga mengkonsumsi makanan-makanan yang enak-enak, yang lezat-lezat, dan meminum minuman-minuman yang dingin, minuman yang segar, ya. Itu tidak jadi masalah. Kalau tujuannya supaya anggota tubuh kita menjadi sehat, menjadi jag-jag, warjag,
menjadi jag-jag waringkas cek orang Sunda mah dalam rangka merealisasikan syukur kepada Allah. Itu tidak jadi masalah. Daripada makan air putih terus tapi jadi jauh dari ibadah kepada Allah, mending minum kopi, minum minuman yang segar-segar yang itu bisa mendongkrak semangat kita ibadah kepada Allah. Asal minuman itu adalah yang dimubahkan, yang diperbolehkan. Jangan sampai dipahami, wah kalau gitu adalah minum air putih saja jadi semangat beribadah. Tidak bisa. Ini mah sudah jelas haramnya. Ini dalam kategori yang halal-halal. Dulu kan cerita Pak Jejennya yang pernah begitu. Setelah diterima oleh Pangersa Abbas sebagai murid, niat beliau sewaktu pulang dari Suryalaya, saya akan ganti pakaian saya dengan yang sangat sederhana. Begitu. Pas sudah keluar sebelum gerbang, Pak Njen nyusul lari. Kiai, kata Abah, gak apa-apa baju nama, tidak bertasawuf juga. Ternyata tidak begitu Abah. Abah sebagai sufi modern. Karena kan dalam frame para ulama, sufi itu pakaiannya sangat sederhana Pak ya. Begitu. Sangat sederhana. Maka Pak Jejen juga waktu itu berniat seperti itu. Akan menggunakan pakaian yang sangat sederhana. Akan diganti sama baju ini. Tapi karena Pak Jejen menyampaikan nama dari Abah seperti itu, maka pas aing balik, ini teh cenah ka toko baju. Jas meuli numpang alusna. Baju meuli numpang alusna. Pake we teh harita teh. Jadi lamun aya duit mampu meuli numpang alusna teh meuli numpang alusna we gitu. Ternyata kaharti saur anjeunna kadienakeun bisa dimengerti bahwa pakaian-pakaian itu menambah semangat kita untuk bergerak, menambah semangat kita untuk berzikir dan berfikir. Berbeda kalau menggunakan pakaian-pakaian biasa. Kita nggak percaya diri jalan juga Pak. Ya. Berbeda dengan menggunakan pakaian-pakaian bermerek. Biarlah untuk pertama, misal kita ada niat karena karena percaya diri karena pakaian tersebut. Tetapi kalau dikira terus-terusan, maka itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi guru kita masuk kepada kategori seperti para sufi-sufi agung, terutama di Sadiliyah, Syekh Abu Hasan As-Sadili, tidak menghindari kemegahan dunia. Yang penting kolbunya selamat. Itu artinya jadi konglomerat, kolbu tetap taat, mati mendapatkan rahmat. Daripada malarat, kolbu maksiat, mati disikat. Gitu. Ya, sudah malarat hatena maksiat, mati pun disikat malaikat. Yang lebih rugi itu yang paling rugi. Hidup di dunianya malarat, kolbunya maksiat, mati disikat malaikat. Tidak ada pilihan. Yang ketiga adalah mending konglomerat, hati maksiat, payah disikat, masih mending mendapatkan keindahan dunia. Yang kedua ini sangat keterlaluan. Malarat dunia, kolbu maksiat, mati disikat. Yang pertama atau tentu paling bagus. Konglomerat, kolbu taat, mati mendapatkan rahmat. Mudah-mudahan saja yang itu. Ikhwani rahimakumullah. Kama dalla alaihi sadatus Saziliyah. Apa yang barusan disampaikan, permasalahan menggunakan pakaian-pakaian yang indah dan gagah, makanan yang lezat, minuman yang segar, ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh para gegeden-gegeden Thariqah Saziliyah. Kita tahu pir ini pendiri Thariqah. Pir Saziliyah itu adalah Abu Hasan Ali Asy-Syadzili. Beliau wali kutub pada zaman itu. Beliau wafat, bimbingan kepada murid diamanatkan kepada Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Beliau mengamanatkan, lanjutkan tugasku membimbing ikhwan oleh kamu. Ada apa? Ada istikhlaf.
Ini di kitab Lataiful Minan, karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi ketika mursyid itu wafat, lalu dia menunjuk siapa yang harus meneruskan. Ada kata-kata. Dan itu ada tulisan. Ini namanya istikhlaf. Penunjukan sebagai pengganti. Dan di situ ada nilai ijazah irsyad. Apa ijazah irsyad? Ijazah irsyad itu diploma authority kalau bahasa akademiknya. Artinya pelimpahan wewenang untuk menurunkan. Ada ijazah irsyad. Kalau ijazah kita diberi kewenangan untuk mengamalkan, dikasih wirid asma, ya alim, ya khabir, ya latif, ya basir, ke guru. Nah, kita berhak mengamalkan itu. Tapi belum berhak untuk menurunkan karena belum mendapat ijazah irsyad. Nah, untuk menurunkan disebutnya ijazah irsyad, memberikan petunjuk, diperbolehkan untuk memberikan petunjuk. Contoh seperti wakil talqin kan, diberi ijazah irsyad untuk memberikan talqin. Untuk memberikan talqin. Nah, untuk kemursidan diberi ijazah irsyad untuk melanjutkan kemursidan. Maka dengan demikian, mengenali seorang mursyid itu tidak cukup hanya mengenal alamatnya saja atau tanda-tandanya saja. Kalau tanda-tanda banyak, di Tanwirul Qulub ada, Khazinatul Asrar ada, Jami'us Sufil Aulia ada. Itu. Dan itu bisa sering dan bisa banyak ditemukan, Pak, tanda-tanda yang disebutkan di sana. Boleh jadi 5 orang atau 10 orang di antara kita tanda-tanda itu melekat dalam diri kita. Tetapi kita tidak diberi ijazah irsyad oleh mursyid. Maka menurut penelusuran dari berbagai sejarah, seseorang untuk mendapatkan tugas menjadi seorang mursyid itu, yang pertama itu ada istikhlaf, penunjukan, penerimaan wewenang untuk menjadi seorang mursyid. Dan itu pun gurunya tidak mengatakan kamu lanjutkan menjadi mursyid pelanjut, tidak ada. Tidak pernah. Dalam tarekat Syadziliyah saya tidak pernah menemukan. Dalam tarekat Satoriyah, Iskiyah, Naksabandiyah, jalur pamijahan tidak menemukan ada kata-kata seperti itu. Pengarsa Abah Sepuh juga kepada pengarsa Abah Anom kata-katanya tidak begitu. Kata-katanya hanya mengamanatkan, memberikan limpahan wewenang kepada anakku yang bernama, menyebut nama Abah, untuk melanjutkan kalau tidak salah bimbingan terhadap murid-murid dalam lingkungan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Tidak ada kata-kata mursyid. Nah, Syekh Abu Hasan As-Sadili sebagai pendiri melimpahkan wewenang lanjutkan oleh kamu kepada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Nanti Syekh Abdul Abbas Al-Mursi memerintahkan untuk melanjutkan kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, ini gegeden-gegeden Sadiliyah itu Pak memang terkenal dengan pakaian-pakaiannya yang indah. Syekh Abu Hasan As-Sadili pernah ditanya oleh sebagian ikhwannya, Anda katanya sufi, bahkan ada yang mengatakan sebagian dari wali Allah, tapi kenapa pakaian Anda begitu gagah indah? Pakai kuda juga, kuda pilihan. Yang dimaksud di sini adalah Abu Hasan As-Sadili senantiasa berkata li ashabihi kepada sahabat-sahabatnya, kulu min atyabit ta'am wasrabu min aladzisrub wa namu ala autail firas wal bisu alyanasiyab waksiru min zikrillah. Syekh Abu Hasan As-Sadili senantiasa berkata kepada sahabat-sahabatnya, maksudnya kepada ikhwannya atau muridnya, kalian makanlah dengan makanan-makanan yang terbaik, minum dengan minuman yang paling segar, yang paling baik, yang paling nikmat, dan tidurlah di atas spring bed yang paling bagus. Pakailah baju-baju yang sangat lembut dan perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai petunjuk, Pak. Kalau ada pemikiran di antara kita bertoriko harus menjauhi dunia. Tidak. Memang ada toriko yang seperti itu, tetapi di TKN tidak seperti itu.
Adapun jika diri mau menjauhi dunia, ya silakan, itu pilihan diri. Jangan dianggap itu bagian daripada yang diwajibkan di TKN. Nah ini yang salah. Ya, kalau pilihan dirinya mau menjauhi dunia, itu silakan. Tapi jangan sampai dianggap bahwa Suryalaya harus begitu. Saya mau menjauhi dunia. Kenapa? Karena dengan pakaian-pakaian seperti itu, makanan-makanan seperti itu, saya malah jadi malas berzikir. Malah jadi jauh dari tempat ibadah, jauh dari zikrullah. Saya tidak bisa. Maka dirinya mengharamkan terhadap dirinya pakaian seperti itu, mengharamkan terhadap dirinya minuman seperti itu. Yang tidak boleh ketika dirinya tidak menyukai lalu mengatakan, oh Suryalaya tidak begitu. Ini yang salah. Dulu pernah ada ustaz dari Jakarta, dia pernah ijazah Hizib Nasr. Pas saya ngobatin istrinya menggunakan doa Hizib Nasr, dia bertanya, yang tadi dibaca Ustaz Hizib Nasr? Iya. Ustaz sudah ijazah? Sudah, dari Habib di Jawa. Tapi tidak diamalkan. Kenapa? Kata senior dalam TKN tidak boleh di Suryalaya gak ada hijib-hijiban. Nah ini Pak yang jadi masalah. Dia tahu dari mana di Suryalaya tidak ada hijib-hijiban. Bertanya pun tidak pernah. Lama di Suryalaya juga tidak pernah. Oh salah, Ustaz tidak begitu. Saya aja diijazah oleh pengersabah hijib saja Parsodi. Bagaimana mungkin di Suryalaya dikatakan tidak ada yang begitu? Tidak ada yang begitu itu karena mungkin dirinya saja belum waktunya atau belum mendapatkan. Ini yang paling tidak boleh Pak. Kalau tidak tahu lebih baik jangan bilang, jangan berkata. Suryalaya tidak ada suluk. Itu karena dirinya tidak tahu. Bukankah berzikir itu adalah bagian daripada suluk? Ya, suluk itu berjalan menuju kepada Allah. Kalau Anda mau suluk, zikirnya yang banyak. Ya. DKM saja, men. Nah, ini yang harus bagus, Pak. 6 amaliyah pokok, Pak. Amaliyah pokok TKN Suryalaya. DKM saja, men. D zikir ka khotaman, M manakiban saja, sa salat sunat, za ziarah, men ditulisnya man, jadi mandi gitu. Gitu. Jadi ayam menan aya nama. Aya tambahan hiji. Ini DKM saja, men. 6 amaliyah pokok. Kalau ingin masuk kepada thariqah suluk, amalkan semua itu, Pak, terus-terusan. Dicontohkan di Suryalaya pada subuh 500 sampai 1000. Kita coba amalkan itu. Perbanyak. Hanya saja zikir yang banyak, himbauan dari pengersabah jangan diberjamaahkan. Sendiri-sendiri saja. Kecil saat subuh itu udah ada contohnya. Kenapa? Kalau terjadi sesuatu, ini tidak ada yang bertanggung jawab, Pak. Zikir jahar ini narun, api yang membakar. Apa yang dibakar? Anggota tubuh zahir batin yang ada dalam diri kita dibakar, Pak. Jadi panas. Dalam proses pembentukan, seperti timah yang dibakar menjadi meleleh. Maka lelehan ini kalau tidak bisa teratasi, bisa tumpah meleleh ke sana kemari, akhirnya bentukannya menjadi tidak jelas. Nah, zikir jahar adalah api yang membakar, sementara zikir berjamaah akan melahirkan jam'iyah yang kuat. Apa jam'iyah? Kekuatan tawajuh di dalam kolbu, artinya kekuatan kolbu menghadap dan menuju kepada Allah. Ini dorongannya sangat kuat, Pak. Sudah dibakar, dorongan ini kuat. Nah, diberjamaahkan, dibakar dengan la ilaha illallah jaharnya. Nah, jam'iyah dilecut oleh berjamaahnya. Ini bisa terjadi apa yang orang sebut panah dan apa yang saya sebut siwah. Itu bukan panah, Pak. Karena tidak kuat dirinya. Kita mah tahu panah itu error gitu, Pak ya. Kalau kita mendefinisikan panah seperti itu, maka kayak wakil talqin para ulama-ulama sepuh dalam thariqah kayak nggak pernah panah kan, nggak pernah kelihatan errornya, nggak pernah panah. Itu panah profesional itu tidak kelihatan, Pak. Panah profesional persekian menit, persekian detik
Itu para profesional. Kita nggak tahu pakai Haji Indis dan ulama-ulama lain di dalam thariqah. Nggak pernah tahu kapan beliau fananya. Boleh jadi sedang ngaji, boleh jadi sedang manakiban, boleh jadi sedang zikir, boleh jadi sedang jalan. Beliau merasakan fana. Tetapi karena zahir batinnya sudah kuat, jadi stabil. Nah, ada sebagian diri yang memang tidak kuat untuk menahan itu. Maka muncullah larangan dari pengarsa Abah. Banyak murid yang tidak mau memahami hal ini. Protes, kenapa kok dikir banyak dilarang-larang? Nah, pertama dia tidak mau tunduk kepada petunjuk guru. Ini tidak beradab. Yang kedua, dia karena tidak tahu keilmuan. Ini yang kedua gak jadi masalah. Seseorang gak tahu keilmuan gak jadi masalah. Yang penting di dalamnya ada ketundukan dan kepatuhan terhadap guru. Meskipun dia tidak tahu apa efek dari zikir banyak secara berjamaah, tapi karena tunduk kepada perintah guru, itu lebih utama. Dan kalau dikupas tentu saja satu malam tidak akan tuntas, Pak. Karena dengan zikir ini mampu mengembangkan kultivasi diri. Kultivasi itu peningkatan batiniah diri, kanuragan diri, Pak. Ya, siapapun yang pernah belajar kanuragan, pencaksilat, hikmah dan lain sebagainya, lalu dia mendalami zikirnya, maka dia akan tahu sejauh mana power of zikir itu mampu mengembangkan power yang ada dalam diri manusia. Karena dia sudah ngalamin. Pak Aja misalkan sudah ngalamin wirid seminggu, muti 40 hari dan sebagainya. Nah, lalu sekarang fokus dalam zikir, dia akan bisa membandingkan. Yang belajar seperti itu akan paham. Dan dia bisa menyimpulkan ketika ada kata-kata peringatan, zikir berjamaah tidak boleh banyak-banyak. Ikhwani rahimakumullah. Nah, selanjutnya disampaikan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Munafikun ayat 9. Hei orang-orang beriman, awas hati-hati, jangan sampai hartamu dan keturunanmu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah. Jadi ada harta, tidak ada harta, zikir harus tetap dasi, dawam, sidik, ikhlas. Ya. Banyak makanan atau lagi kekurangan, zikir harus tetap dasi, dawam, sidik, ikhlas. Bisa makan atau tidak bisa, zikir harus tetap dasi. Anak-anak kita punya masalah atau tidak punya masalah, zikir harus tetap jalan. Jangan sampai keturunan dan harta melalaikan qalbu dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika zikir, ingat banyak hutang, belum ada solusi. Tetapi karena ini zikir adalah proses menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diheueukeun ku qalbuna. Diheueukeun ku tauhidna, ya Allah aku berserah kepadamu. Segala urusan yang aku hadapi aku serahkan kepadamu, karena semua hidup adalah milikmu. Nyawa milikmu, harta milikmu. Aku berzikir kepadamu hanya untuk mendekatkan kepadamu, melaksanakan tugas dan petunjuk dari guru. Daru dzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Harus totalitas, Pak. Manakala kepasrahan ini sudah totalitas, sudah benar-benar menyerahkan semuanya, berpasrah, berserah kepada Allah, disebutnya taslim. Biarlah urusan dunia, karena itu memang bagian daripada proses dunia. Ini adalah urusan qalbu kita, di mana harus fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika semua itu sudah mencapai totalitasnya, insya Allah keajaiban dari Allah akan diturunkan kepada orang tersebut. Akan diambil alih segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri beserta satu kesulitan ada ragam kemudahan. Al usri pakai alif lam berarti ma'rifat. Ma'rifat ini lebih sedikit. Kesulitan ada alif lam, maka boleh jadi maknanya serta satu kesulitan. Yusron nakiroh tidak pakai alif lam, artinya banyak.
maka tafsirnya boleh dimaknai beserta satu kesulitan ada ragam kemudahan. Maka jadikan sebuah kesulitan, problema hidup sebagai kunci menuju kepada kesuksesan. Bersyukurlah kita kepada Allah bila menghadapi problematika permasalahan dalam kehidupan. Oh, ini berarti sebuah alarm dari Allah agar kita terus meningkatkan zikir kita kepada Allah. Jangan ragu, Pak. Tidak hari ini, besok ijabah itu bakal hadir, bakal datang. Jangan ragu. Zikir diperintahkan, bekerja pun diperintahkan. Maka yang memerintah tidak akan mengabaikan yang diberi perintah. Kalau belum terasa, berarti kita harus terus muhasabah diri, kembali kepada pembacaan diri. Barangkali ada kekurangan di dalam zikir, baik tata caranya, praktiknya, ataupun tauhidnya, pemikirannya. Yang jelas Allah la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah menyalahi janji. Maka apa yang dijanjikan oleh Allah pasti terbukti dan pasti terjadi. Fazkuruni azkurkum, berzikirlah kalian kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Kalian berzikir dengan la ilaha illallah, maka aku akan mengingatmu dengan memberikan berbagai solusi terbaik, memberikan rahmat. Bahkan di hadis kursinya dikatakan, jika kalian mendekat sejengkal, aku sedepah. Mendekat berjalan, aku berlari. Ini menunjukkan betapa ijabah dari Allah akan lebih cepat daripada zikir kita. Maka permasalahannya tinggal nanya pada diri kita, sejauh mana kita, qalbu kita memiliki keimanan alias keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di dalamnya masih ada keraguan, maka ijabah, rahmat, berkah dari Allah akan tertutup karena ada keraguan, penyakit di dalam qalbu kita. Bagaimana jika itu terjadi? Dikir lagi, Pak. Dikir khusus untuk membuang keraguan, tujuannya begitu saja. La ilaha illallah, terdengarnya ilah, nggak jadi masalah. Ilah, dikir kok gitu, nggak jadi masalah yang mendengarnya begitu. Toh kita yang membaca mah tetap ke la ilaha illallah. Ketika akhirnya berhenti, la ilaha illallah itu jelas. Kipas juga kan nggak jelas ketika cepat mah. Berhenti jelas lagi kan. Ya, karena ketika cepat itu yang harus dijaga ini ada khoyalinya, Pak. Di bab berapa kemarin udah dijelaskan. Jadi harus tetap dibayangkan garis ini, Pak. Titik-titik tersebut. La ilaha illallah, nggak jadi masalah. Karena justru itu biasanya dikir cepat seperti itu hitungan udah ratusan, Pak. Udah ratusan, tapi biasanya udah mulai naik nih. Udah mulai naik. Yang penting khoyalinya dan kehadiran qalbu kita menuju kepada Allah dengan memperkuat robito. Maka saya ulangi, kalau apa yang dimaksud oleh janji Allah belum terbukti, muhasabahlah diri kita. Jangan-jangan zikir kita masih kurang atau kurang tepat dan lain sebagainya. Itu pasti tercapai, Kak. Yang penting dibimbingkan secara terus menerus. Ikhwani rahimakumullah, rupanya untuk sementara ini di malam Sabtu ini pertemuan MKTM Majelis Khidmat Tabarruk Sudur dicukupkan sampai di sana. Mudah-mudahan keberkahan dari kitab ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pada kita semua sehingga kita diberi kemampuan mampu mengamalkan apa yang menjadi warisan dari guru agung kita Pangersa Abah. Pada akhirnya kita mendapatkan keberkahan zahir batin dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bisultani awliyaika fi hadzal zaman. Syahma syahid wa fatajul arifin fi qada'i hajatina. Amin. Al-Fatihah. Iya karena udah iya karena saya anam alaihim wa rahmatullahi
Terakhir, semoga kita yang sedang belajar amalia atau yang sedang belajar menggali keilmuan toriko atau yang sedang belajar berkhidmat di dalam toriko secara pribadi maupun secara organisasi melalui LDTKN diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat untuk usul, alat untuk usul hanya 3 apa? Dengan ilmu, dengan amal, atau dengan khidmat. Hanya 3 dari kitab kitab Azkiyah. Orang yang bisa belajar usul dengan ilmu, dia dengan ilmunya, dengan amal, dengan amalnya. Tidak bisa dua-duanya dengan khidmat. Bukan berarti ini satu masing-masing 100%, enggak. Ada orang yang dengan ilmunya yang lebih mendominasi, dia wusul kepada Allahnya dengan ilmu. Oh, ini mah gak berilmu, tapi di amaliyahnya kuat gitu. Ilmunya biasa aja, tapi amaliyahnya kuat. Dia wusul dengan ilmu itu. Dia ilmu tidak punya, amaliyah juga lemah, tapi khidmat. Dengan khidmatnya dia kuat, maka dia dibawa terbang oleh mursyidnya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lembaga dakwah ini bagian daripada sarana untuk khidmat kita kepada Guru Agung Pangersabah. Kalau untuk Suryalaya silakan, lembaganya ada LDTKN, untuk pemudanya ada GMPS, untuk ibu-ibunya ada Ibu Bella, untuk sarana dan prasarananya ada yayasan. Semua sudah disiapkan, mangga silakan. Yang bisa langsung aktif di dalamnya silakan aktif. Yang tidak bisa sesuai kemampuan. Salah satunya iuran 5.000 seetik tapi pasti minum poho gitu ta. Sok seetik tapi bisa minum poho. Matak mending dibayar per tahun we palah daripada poho mah gitu. Sim kudu ge poho kamari teh sabaraha tahun aing keur ngobrol di jero. Bu ka mana? Ieu cenah bade ieu cep. Iuran 5.000. Iuran naon? Ya terus sia. Urang beres ibu teh ngingetkeun kana pikiran urang. Urang sabaraha tahun teu mayar. Ternyata 2 tahun leuwih. Matak main digeblukeun daripada poho. Itu ya. Itu bisi eta kewajiban organisasi eta bagian dicatat ku Allah sebagai bagian daripada kewajiban bertoriko bilih kitu kan hariwah. Mudah-mudahan kita diberi kemampuannya. Amin. Hadanallahu wa iyyakum. Hah? Oh, iya katanya ini milad MKTM tanggal berapa? 2 tahun, sekarang 2 tahun, genap 2 tahun. Saya ke Cikuo 2017 ya. Berarti khotaman waktu malam Sabtu itu 2017. Kemudian dari situ seakan lupa saja. Nah 2018 ke sini lagi. Tapi itu kajian masih bebas ya Pak Haja. Masih bebas kajiannya. Miftahul Sudur baru 2000 sebelum Covid kan? Hah? 2020-an. Sudah Covid. Oh, sudah Covid. Ya, berarti sekarang masuk kepada tahun kedua. Nah, kita berarti MKTM ini milad MKTM di tahun kedua. Mudah-mudahan kita semakin diberi kekuatan untuk terus melaksanakan mengisi majlis khidmat Tabarruk Miftahul Sudur. Karena hanya dengan itu kita melakukan taklim dalam TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Harapan terakhirnya mudah-mudahan saja apa yang oleh Abah tulis dalam kitab Miftahul Sudur ini bisa kita serap amaliyahnya, bisa kita amalkan, cahayanya menerangi hati kita sehingga memancar dari kolbu ke akal kita, memiliki hikmah yang syarat, memberikan manfaat kepada diri, keluarga, lingkungan, umat, bangsa dan agama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma hasil maqasidana wa maqasida walidina wa maqasida masyayikhina bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi karomati Syekh Abdul Qadir Jalani qadasallahu karomati Syekh Al-Karam Syekh Abdullah Mubarak Sayyidi Syekh Muhammad Syarif sama Syekh Wafatajul Arifin amin amin amin. Allahumma warhamna bisijabati da'awatika wa qabuli a'malina wa taysiri umurina kulliha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa batila batila warzuqna ijtinaba.